Wah. Karena Fulan kau tidak bisa menjawabnya. Hajar. Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat dunia yang sudah serba digital seperti ini, terkadang kita sibuk untuk dengan dunia yang memiliki batasan dan melupakan alam kubur. Padahal alam kubur semuanya terasa gelap, mencekam dan sunyi. Tetapi penggambarannya juga masih belum begitu jelas, karena seolah-olah semua hampa, asing. Setelah menempuh kehidupan panjang sebagai manusia, kini jasadnya siap menyatu dengan bumi. Alam kubur adalah alam yang menyimpan banyak misteri dan rahasia, karena kebanyakan cerita yang tersiar masih simpang siur dan terkadang sulit dipercaya kebenaran. Saudaraku dimanapun berada, dengan hadirnya bekal abadi ini, semoga saudara-saudari bisa hijrah dari kegelapan menuju ke terang, dari lembah hitam menuju ke lembah yang putih, agar kita selamat di alam kubur. Berikut kisah malam pertama di alam kubur. Fulan, 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 kini kau telah kembali. Kini kau telah kembali. Kini kau telah kembali ke asalmu, bukan? Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa selama hidup dunia? Lalu kini kau telah terbangun dari mimpimu, bukan? Selama kau hidup dunia itu hanyalah sebuah mimpi. Dan kini hidup yang sesungguhnya menunggu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang aku pertanyakan kepadamu, Fulan. Kamu harus menjawab sebenar-benarnya. Kini tak satupun orang yang akan membelamu, Fulan. Harta bendamu tak bisa menolongmu, Fulan. Keluarga, sahabat, teman, kekasih, suami baik istri yang kau cintai, guru sekalian, tak dapat lagi membelamu, Fulan. Ampun, ampun. Sekarang aku sudah kembali. Ampun. Fulan, kini aku sudah mendapat catatan amalmu dari malaikat Rahman. Jawablah pertanyaan ini. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man Nabiyuka? Siapa nabimu? Madinuka? Apa agamamu? Man imamuka? Siapa imammu? Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Man ikmanuka? Siapa saudaramu, Fulan? Jawab. Ampun, ampun, ampun. Kenapa aku tidak bisa? Kenapa aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini? Kenapa aku menyesal? Di dunia aku tidak pernah mengingat atas perintah Allah. Ampun, tolonglah aku, Allah. Allah. Karena
Pulan, kau tidak bisa menjawabnya. Hajar, hajar, hajar. Pulan, bukankah pertanyaan ini sangat mudah, bukan? Tapi tidak semua orang bisa menjawab pertanyaan ini, Pulan. Mengapa? Mengapa, Pulan? Jawab. Ampun, ampun, ayah, ibu, istriku, saudaraku, wahai guru, tolonglah aku. Di sini aku dihajar. Ampun, wahai anak-anakku yang masih hidup, berbuatlah baik. Hindari kezaliman dan kemaksiatan dunia. Aku di sini dihajar karena aku tidak bisa menjawab semua pertanyaan ini. Ternyata harta benda selama yang kusimpan di dunia tak lagi menolongku. Tubuh yang kurawat selama ini ternyata tak bisa berbuat apa-apa di alam barzah ini. Ampun, Tuhan Allah. Kenapa kau diam, Bulan? Karena yang menjawab semua pertanyaan ini bukan lisanmu, melainkan amalan yang akan menjawab semuanya. Anggota tubuh akan menjadi saksi dan menjawab atas semua pertanyaan ini, Bulan. Saudaraku yang beriman, malam pertama di alam kubur yang mencekam dan sunyi, isakan tangis dari anggota keluarga yang mengantar jenazah serta suasana senyap di antara perpohonan di area pekuburan membuat situasi bercampur haru dan mencekam. Tetapi selepas langkah terakhir pengantar jenazah meninggalkan makam, apakah yang terjadi? Menurut sabda Nabi Muhammad SAW, alam kubur merupakan alam pertama dari akhirat. Inilah tempat pertama dari manusia setelah meninggal dan menunggu hari pembalasan tiba kelak. Dalam syariat Islam, jenazah harus segera dikuburkan. Saudaraku, setidaknya sebelum azan asar berkumandang, di beberapa tempat malah bisa segera dimasukkan ke liang lahat, asalkan sebelum tengah malam. Selama hidupnya seseorang mungkin dibuai oleh popularitas dan kekayaan, tapi ketika ajal sudah menjemput, satu-satunya yang tersisa adalah amal perbuatannya untuk dijadikan bekal abadi. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, ada 3 hal yang menemani jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu keluarga, harta dan benda, dan amal perbuatan. Namun 2 hal pertama akan segera meninggalkannya di pemakaman. Selanjutnya adalah perpisahan, persiapan menyambut sepasang malaikat yang akan hadir ke kubur dan menanyakan beberapa hal. Itulah siksa pertama dalam alam kubur. Saudara-saudariku, mari kita persiapkan bekal abadi sebelum memasuki ke dunia yang baru, dunia yang abadi dan tidak ada dunia lagi selain surga. Saudaraku yang beriman, dan amal perbuatan selama hidup di dunia akan menjadi pelindung bagi mayat tersebut. Lalu apa sajakah yang ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut?
Dan bagaimana sosok mayat akan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan? Berikut ulasannya. Sepasang malaikat itu adalah Munkar dan Nakir yang memang mengemban tugas sebagai interrogator di alam kubur. Tepat ketika mereka datang, ruh akan kembali ke jasad untuk menjawab daftar pertanyaan mereka. Kedua malaikat itu akan mendudukan sosok mayat dan mulai melontarkan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengenai Tuhan. Jasad akan ditanyai siapakah Tuhannya. Kalau tidak menjawab, jasad akan disiksa dengan pedih. Pertanyaan yang kedua adalah tentang agama apa, agama dari sang jasad. Kalau masih tidak bisa menjawab, jasad akan kembali didera siksaan. Pertanyaan ketiga adalah tentang nabi. Siapa nabimu? Dari sang jasad, jika masih tak bisa menjawab, siksaan akan kembali diberikan, siksaan yang pedih. Terkadang kita sibuk dengan dunia yang memiliki batasan dan melupakan alam kubur, padahal alam kubur semuanya terasa gelap, mencekam dan sunyi, tanpa ada kasur yang empuk, tanpa ada makanan yang nikmat, tanpa ada minuman alkohol, tanpa ada laki-laki yang tampan, tanpa ada perempuan yang cantik. Di sana kamu akan terbujur kaku, tak seorang pun, tak satu pun harta yang kau tinggalkan bisa menolongmu, wahai saudaraku. Saudaraku, marilah kita kembali kepada jalan yang benar. Mari kita pergi dari lembah hitam menuju lembah yang putih. Mari kita keluar dari dunia kegelapan menuju dunia yang lebih terang. Tapi penggambarannya juga masih belum begitu jelas, karena seolah-olah semua orang menganggapnya kehidupan di alam kubur itu hampa dan asing. Setelah menempuh kehidupan panjang sebagai manusia, kini jasadnya terbujur kaku. Saudaraku yang beriman, sebelum kita memasuki ke liang kubur yang kita akan huni sampai menunggu keadilan dari Allah di padang mahsyar kelak, saudaraku yang beriman, kembali saya ingatkan, mari kita kumpulkan bekal abadi untuk menuju akhirat kelak. Man syarafa ala darbis, perjalanan itu sangat jauh. Saudara-saudariku, sering-seringlah mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian, maka saudara adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Sekiranya video ini kurang berkenan atau dianggap menakut-nakuti saudara-saudari dimanapun berada, sesungguhnya apa yang saya sampaikan bukan tujuan untuk menakut-nakuti, karena yang kusampaikan berdasarkan kitab suci Al-Quran. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Ku akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.